Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvira Eka Damayanti dengan NIM 192100052, mahasiswi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perekonomian Indonesia. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat pada suatu negara atau bangsa. Kemudian sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Pada sistem ekonomi campuran ini, pemerintah ikut campur dalam kehidupan ekonomi dapat dilihat ketentuan pada ayat 2 dan 3 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 2 tersebut berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terdapat pemilikan swasta perorangan atas alat-alat produksi yang berdampingan dengan pemilikan negara dan bahkan pemilikan kelompok-kelompok persekutuan adat. Mekanisme harga dan pasar bebas hidup berdampingan dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar harga barang dan jasa dan faktor produksi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah juga mempengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran tersebut melalui kebijakan harga termasuk penetapan upah minimum. Kemudian dalam dokumen GBHN pada masa Orde Baru, sistem ekonomi Indonesia dinamakan sebagai demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perorangan diakui, sedangkan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun, ada hal negatif yang harus dihindari dari sistem perekonomian ini, yaitu sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. Kemudian ada sistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Kemudian yang terakhir, pemutusan kekuatan ekonomi pada kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Pada dekade 1980-an, terdapat suatu polemik dari para pakar ekonomi tentang sistem ekonomi yang diinginkan atau idealnya untuk masyarakat Indonesia. Sistem ekonomi tersebut kemudian dinamai sistem perekonomian Pancasila. Ciri pokok sistem perekonomian Pancasila menurut Mubiarto. 1. Koperasi sebagai soko guru perekonomian karena koperasi merupakan bentuk yang paling konkret dari sebuah usaha bersama. Yang kedua, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial, dan moral. Yang ketiga, adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan
Yang keempat, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.